Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Pembahasan kita tentang kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia tentunya, setiap kalimat tersusun dari beberapa kata. Contoh, saya pergi ke masjid. Kalimat ini terdiri dari 4 kata. Yang pertama saya, yang kedua pergi, yang ketiga ke, yang keempat masjid. Dan setiap kata dalam bahasa kita tersusun dari huruf-huruf abjad A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya sampai huruf Z. Ini dalam bahasa kita diistilahkan demikian. Adapun dalam bahasa Arab, setiap huruf disebut harf atau ya huruf. Harf, dan setiap kata disebut kalimah. Kemudian setiap kalimat nanti insyaallah akan kita bahas disebut jumlah. Jadi semisal bila saya pergi ke masjid diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka setiap kata yang menyusun kalimat itu dalam bahasa Arab disebut kalimah. Ya. Jadi istilah kalimah dalam bahasa Arab bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya. Dengan kata lain, terjemah kalimah adalah kata dan kata itu dalam bahasa Arab disebut kalimah. Ini adalah pembahasan cukup mudah insyaallah ya, dan dicontohkan ya dalam lembaran yang kita kaji, seperti misalkan madrasatun, ini dihitung 1 kalimah, kemudian iqtaraba dengan artinya disebut 1 kalimah, dan yang lain sebagainya daripada contoh-contoh kalimah. Dan kalimah-kalimah itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah Arab yang berjumlah sekitar 29 huruf. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan seterusnya sampai ya. Tentunya para pendengar sekalian insyaallah sudah cukup familiar dengan huruf-huruf hijaiyah karena memang huruf-huruf inilah yang sering kita baca dalam Al-Qur'an. Yang sering kita lihat, kita baca, kita temukan dalam Al-Qur'an. Kitab suci kaum muslimin. Para pendengar, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam bahasa Arab, kalimah hanya terbagi kepada 3 jenis. Yang berarti tidak ada jenis keempat. Misal disebutkan, saya pergi ke masjid dalam bahasa Indonesia, maka terjemahnya kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Ya, misalkan disebutkan, ana dhahibun ilal masjid, atau adhabu ilal masjid. Ya, tentunya kalimah-kalimah ini memiliki jenis masing-masing. Dan dalam bahasa Arab, ribuan kosakata atau ribuan kalimah yang terdapat dalam bahasa Arab hanya terklasifikasi kepada 3 jenis, tidak lebih. Ya, hanya terklasifikasi kepada 3 jenis. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-ismu, yang masyhur dalam bahasa kita, disebut dengan istilah kata benda atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu, yang masyhur dalam bahasa kita disebut dengan istilah kata kerja. Kemudian al-harfu, yang masyhur dalam bahasa kita disebut dengan istilah kata bantu. Ya. Jadi seluruh kosakata atau seluruh kalimah dalam bahasa Arab yang miliaran atau amat banyak jumlahnya itu hanya terklasifikasi kepada 3 jenis dan tidak lebih. Kalau nggak sebagai ism, ya sebagai fi'il. Kalau nggak sebagai fi'il, ya sebagai harf. Cukup itu saja. Ya, sehingga tidak ada nanti ketika kita ingin menyebutkan jenis keempat selain 3 ini, maka tidak dibenarkan. Demikian pembahasan singkat tentang kalimah. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah datang daripada kekurangan ilmu saya dan juga dari godaan syaitan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.